Wanita langsung mengenali CEO yang baru saja tiba di perusahaan. Ternyata suaminya yang sudah menikahinya selama 3 tahun. Namun dia seolah-olah tidak melihatnya. Duduk dengan tenang di tempatnya. Melihat rekan kerja berdiri hormat menyambut. Wanita itu dengan marah menyiram kaktus. Melihat CEO menatap wanita itu tanpa berkedip. Manajer mengira CEO marah. Langsung menyatakan kesetiaan pada CEO. Berkata bahwa wanita itu adalah karyawan baru. Akan diajari dengan baik karena tidak mengerti situasi. Tanpa sadar ucapan itu keluar. Namun malah membuat dirinya terjebak. Saat itu, wanita licik dari departemen desain mendengar berita dan datang. Langsung mendekati CEO dengan gaya anggun. Tapi CEO malah melihat istrinya di kejauhan. Dengan jijik, CEO mendorong tangan wanita itu. Berbalik dan pergi ke kantornya. Wanita melihat ekspresi licik dari wanita itu. Dan merasa jijik. Manajer masih tidak menyadari bencana yang akan datang. Menepuk meja. Tidak hanya itu. Dia memintanya untuk segera menghadiri acara peluncuran produk baru wanita licik. Wanita licik berbicara dengan percaya diri di atas panggung. Rekan kerja langsung bertepuk tangan dengan penuh semangat. Hanya berdasarkan gosip kecil, wanita licik adalah tunangan dari CEO. Rekan kerja lain tidak berani berkata apa-apa. Wanita licik segera menyerang, menanyakan apakah wanita meremehkan karyanya. Namun wanita langsung menjawab, karya wanita licik adalah hasil curian dari dirinya. Untuk membuktikan perkataannya sendiri, wanita berjalan ke depan panggung. Langsung memperbesar karyanya 500 kali lipat di komputer. Ternyata tanda tangan wanita terlihat di karyanya. Rekan kerja lain tidak berani bicara. Sahabat wanita tidak terima. Memimpin ejekan bahwa wanita licik tidak memiliki etika profesional. Seluruh perusahaan adalah milik saudara Cuan. Apapun milik saudara Cuan, itu juga milikku. Aku menggunakan karyamu. Itu karena aku menghargaimu. Wanita tidak menyangka betapa tebalnya muka wanita licik tersebut. Setelah wanita licik selesai berbicara, dia mendekati wanita itu secara diam-diam dan berkata, dia akan segera menjadi istri dari CEO. Jangan bicara tentang menyalahgunakan karya wanita. Seolah-olah menghancurkan seorang wanita. Sama seperti menghancurkan semut. Wanita langsung marah saat mendengar kata mati. Dia langsung meraih rambut wanita licik itu. Dan menariknya keluar dari ruang rapat. Lalu, di depan semua orang, dia menamparnya keras. Ternyata, wanita itu dulunya sangat patuh. Ayahnya memaksa dia untuk menikah dengan CEO demi keluarga mereka. CEO mengetahui tujuan ayahnya, dan dia selalu bersikap dingin padanya. Setelah menikah dengan CEO, wanita itu menerima segala sesuatu dengan sabar. Selalu menerima segala perlakuan dengan pasrah. Namun, saat pemeriksaan fisik, mereka menemukan sinusitis stadium akhir yang tidak terduga. Dokter memberitahunya bahwa dia hanya memiliki 1 bulan hidup. Wanita yang masih muda dan cantik. Barulah dia menyadari kegagalan hidupnya. Maka ketika mertuanya menelepon lagi, ketika diperintahkan untuk segera pulang dan menghadiri pemakaman duo-duo, wanita memutuskan untuk tidak patuh seperti sebelumnya. Maka dia berdandan dengan rapi, pulang dengan gaun merah. Kamu adalah... Ibu, baru 3 hari tidak bertemu. Kamu tidak mengingatku lagi. Tangling, apakah di matamu, aku sebagai mertuamu, kamu malah berpakaian seperti ini, datang untuk menghadiri pemakaman duo-duo. Tangling, aku sedang melihatmu. Itu sengaja. Aku tahu betapa normalnya hal itu. Tidak cukup dekat denganmu. Tapi kamu juga tidak bisa. Sialan kamu, kenapa kamu begitu marah? Mengapa aku harus mendekati sampah? Apakah kamu ingin aku mengenakan kain berduka untuk sampah? Tidak tahu. Mereka bahkan mengira aku sudah mati. Melawan, kamu mengutukku. Aku sudah menikah dengan keluarga Wen selama 3 tahun. Kamu tahu betul aku alergi pada sampah. Masih membiarkannya masuk ke kamarku. Bagaimana? Apakah kamu ingin tidak lagi merendahkan diri seperti dulu? Apakah itu aku marah pada tante seperti ini? Aku sudah bilang bahwa sikapmu biasanya, kepintaran dan ketaatanmu hanyalah pura-pura. Sekarang sifat aslimu terbongkarkan. Ibu angkat, cepat, usir dia keluar. Pukul dia sampai mati. Pukul aku sampai mati. Kamu senang menjadi Nyonya Wen, kan? Apakah yang baru saja aku katakan salah? Memang kamu selalu cerewet dan bandel. Bergantung pada saudara Cuan. Kamu seharusnya mati dulu. Sebelum aku mati, aku harus memukulmu sampai mati terlebih dahulu. Kamu. Foto-foto Dodo pecah. Semuanya karena dia. Ibu angkat, Tangling, kamu berlututlah di depanku. Dengan apa hak kamu menyuruhku berlutut? Ibu angkat adalah ibu rumah tangga keluarga Wen. Dia adalah kerabatmu. Dia sedang mendidikmu. Masih butuh alasan?
Aku sudah menikah dengan keluarga ini selama 3 tahun. Setiap hari melayani mertua, bahkan harus memasak untuk sampah. Karena dia bilang, dia adalah anak emasnya, tidak suka makanan yang dibuat oleh pembantu. Dia juga bilang, harus mencuci pakaian dengan tangan. Di musim dingin, tangan aku sampai lecet karena mencuci. Bahkan membuatku melakukan ini di tengah malam, menyulam sweater untuk sampah. Datanglah, semua orang lihatlah. Di tanganku, bekas luka dari memasak, bekas luka dari kena dingin. Setiap hari bilang mau membuat aturan untukku. Kamu pikir dirimu Ratu Agung? Benar, uruslah sampahmu sendiri. Panggilannya sayang. Anak lelaki, anak laki-laki. Ternyata, apa kamu adalah Ratu Sampah? Aduh, pantat sampahnya terbakar. Tidak perlu berterima kasih. Ini sebagai hadiah untukmu. Seseorang datang. Nyonya, hukum keluarga datang. Hari ini, aku akan mengajarinya dengan baik. Kamu yang lucu. Ibu angkat. Cepat, bunuh dia. Dia akan jadi patuh. Berhenti. Saudara Cuan. Saudara Cuan. Aduh, tidak tahu. Aku pikir, dia sedang memanggil suaminya sendiri. Inilah, aku diam-diam mencintainya selama bertahun-tahun. Meskipun sudah menikah 3 tahun, hanya bertemu 3 kali. Suami, aduh, ini bukan. Tahun itu, suamiku yang tidak pernah kulihat. Jika tidak bertemu lagi, aku tidak tahu. Bagaimana penampilanmu sekarang? Tang Ling, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Mengapa tidak berpakaian sesuai keinginanmu? Penampilan bunga putih kecil. Aku tidak terbiasa. Aku sudah memberitahumu. Bunga putih kecil. Dia suka menjadi begitu antusias dan bersemangat. Xiao Chuan, cepat beri pelajaran pada wanita ini. Dulu dia masih pura-pura patuh. Sekarang benar-benar tidak terkendali. Dia hampir menginjak kepala aku. Baiklah, ada apa? Bicarakan di rumah. Kamu, tubuh yang tidak berguna. Tidak perlu terus mengingatkan aku. Aku akan mati. Hei, mulutmu sangat tajam. Mendapat balasan, kan? Ada apa? Tidak bisa dikatakan langsung. Sekarang tidak. Aku takut bertemu denganmu lagi. Sudah setahun berlalu. Tang Ling, terima kasih masih ingat namaku. Oh ya, ibuku yang tercinta. Kamu sebelumnya tidak selalu bilang, apakah aku ayam yang tidak bertelur? Sambil, begitu banyak orang di sini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Intinya, anakmu, tidak bisa. Kamu, aku akan mati. Cinta, muka, semuanya pergi mati. Wanita itu selesai berbicara, berbalik dan pergi dengan anggun. Ketika CEO mengejar keluar dari rumah, wanita itu sudah pergi menjauh dengan menunggang motor. Dia pergi ke toko barang mewah. Dia menghabiskan 3 miliar dalam sekejap untuk bosnya. Mertuanya sangat marah. Namun bos merasa bersalah kepada istrinya. Tidak memperdulikan. Namun ketika mertuanya menelepon wanita itu, bos mengetahui wanita itu sedang berbelanja di klub. Dia tidak bisa diam. Saat wanita dan temannya sedang bersenang-senang di klub. Selamat datang, bos. Dia menggendong istrinya yang mabuk dan bingung. Lalu masuk ke dalam kamar. Melihat istrinya masih belum sadar. Akhirnya dia melemparkannya ke kolam. Wanita itu sadar. Namun ketika bos dengan tegas menanyainya, mengapa sikapmu berubah begitu besar, dan pergi bermain ke tempat seperti itu? Wanita itu melepaskan semua kesedihannya selama bertahun-tahun. Dia berpikir bahwa dia sudah menikah dengan bos selama 3 tahun. Tidak hanya tidak mendapatkan hati suami, bahkan tidak mendapatkan perhatian suami. Dia khawatir akan diejek bahkan setelah mati. Maka wanita itu memutuskan untuk berhubungan intim dengan suaminya, sambil membuat dirinya mati, menjadi wanita yang utuh. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, wanita yang bersalah melarikan diri dari hotel. Namun sang direktur mengikutinya. Tang Ling, baru saja semalam, makan habis, pagi ini, lalu pergi dengan santai. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kemampuanmu tidak cukup, coba sekali, lalu tidak mau lagi. Kemampuanku tidak cukup, standar, ternyata tidak cukup. Sang direktur sangat malu, namun wanita itu meminta cerai lagi. Sang direktur sangat marah. Baru semalam setelah berkomunikasi mendalam, dia menyadari kebaikan istrinya. Bagaimana mungkin dia setuju untuk bercerai lagi? Maka dia langsung menangkap istrinya dan memasukkannya ke dalam mobil, siap membawanya pulang. Namun wanita itu malah melarikan diri, membuka pintu mobil dari sisi lain dan melarikan diri.
Sang direktur sangat pusing. Itu adalah adegan di awal video. Sang direktur langsung mengejar ke kantor. Awalnya ingin mencari kesempatan untuk berkomunikasi lagi. Mengatakan bahwa wanita tidak hanya memukuli wanita licik di perusahaan. Tidak disangka wanita licik membuka konferensi pers. Malah menyentuh urusan pribadi wanita. Ditarik rambut oleh wanita dan dipukul di depan umum. Kericuhan ini segera menarik perhatian direktur. Melihat dua wanita saling bersikeras. Menanyakan kepada manajer apa yang terjadi. Manajer adalah orang yang suka menjilat. Tapi kali ini dia tertangkap basah. Dia memutarbalikkan fakta. Tetapi juga mencuri karya wanita licik. Wanita licik. Tetapi juga mencuri karya wanita licik. Wanita licik. Seharusnya segera memecat wanita itu. Wanita licik yang berani muka. Semua merasa malu karena perkataannya. Secara langsung menuduh manajer dan wanita licik bersekongkol. Wanita sudah tidak ingin lagi mentolerir. Seringkali menunjukkan perilaku sewenang-wenang di perusahaan. Dan manajer juga mengganggu rekan kerja perempuan di perusahaan. Setelah ditolak oleh rekan kerja perempuan, bahkan menggunakan kekuasaan untuk menekan rekan kerja perempuan. Apakah kamu bisa bertahan dengan ini? Apakah kamu melecehkan Tang Ling? Dia seperti itu. Hanya suaminya. Dia hanya dinikahi karena buta. Kamu bisa sebanding dengan aku. Kamu benar-benar bercanda. Buta. Asisten menyelidiki masalah ini. Jika benar, diboikot dalam industri. Manajer Zhao, tolong bicarakan sesuatu untukku. Kamu, bukankah kamu bilang kamu adalah istri Wen? Tolong bicarakan sesuatu untukku. Cepat, tarik dia ke bawah. Tunggu sebentar. Kamu bicara. Zhao Qingqing adalah istri presiden. Dikatakan langsung oleh Zhao Qingqing. Wen, Zhao Qingqing, apakah dia istri kamu? Aku suami siapa? Kamu tidak tahu, tidak tahu. Pada akhirnya, kita tidak akrab. Zhao Qingqing bukan istriku. Mulai hari ini, di perusahaan, siapa yang berani melanggar peraturan perusahaan, tidak akan diampuni untuk mencemarkan reputasi orang lain. Tidak akan ditoleransi. Saudara Chuan. Aku sudah dibully selama 3 tahun. Aku belum merasa tersakiti. Kamu malah merasa tersakiti duluan. Para rekan kerja, hari ini aku merasa baik. Silakan semua, minum teh sore. Baik. Aku tidak pernah terbayangkan. Ternyata dia memiliki sifat seperti itu. Tang Ling, hari ini sungguh keren. Sudah lama ingin menyelesaikan manajer Fang itu. Aku sudah bicara dengan Zhao Qingqing. Benar, aku juga merasa baik. Nah, kamu bilang apa? Zhao Qingqing bukan istri presiden direktur. Lalu siapa istri presiden direktur? Itu aku. Kamu bicara tentang Wen. Itu suamimu yang tidak setia. Tang Ling. Sayang kecil, apa yang salah denganmu hari ini? Kamu berani memperlakukan aku seperti ini. Kamu juga tidak takut. Ibu angkatku akan menghancurkanmu. Zhao Qingqing, tadi aku tidak memukulmu terlalu keras, benar kan? Bukankah kamu hanya mengandalkan keluarga Wen untuk bisa bekerja di perusahaan? Kamu seberapa mulia? Nanti aku akan meminta ibu angkatku untuk memecatmu. Kamu tidak bilang. Aku hampir lupa. Kelas ini, siapa yang jatuh cinta? Siapa yang mengambil? Wen, Nyonya mengirimkan sesuatu. Teh sore, benar? Letakkan di sini saja. Iya, surat pengunduran diri. Biarkan dia masuk. Nyonya sudah mengemas barang-barangnya. Ayo pergi. Kalau tidak diingatkan, aku hampir lupa. Padahal ada bisnis keluarga yang bisa diwarisi. Tidak apa-apa, pergi ke rumah Wen. Saat menjadi seorang karyawan tingkat bawah. Bekerja keras tapi tak dihargai orang lain. Lebih baik, ayo ambil kembali yang menjadi milikku. Tunggu sebentar, kamu melakukan apa? Aku benar-benar mudah diajak bicara. Bukan tempat sembarangan. Bukan sembarang orang bisa masuk. Aku datang untuk menghadiri rapat pemegang saham. Semua pemegang saham Tang Group. Aku kenal semua pemegang saham. Aku tidak mengenalimu. Cepat pergi. Aku Tang Ling, Putri Tang. Jadi kamu, tunggu sebentar. Direktur Li sudah menyuruh untuk menghalangi kamu. Tetap di luar. Aku benar-benar mudah diajak bicara. Semua orang ingin mengambil keuntungan dariku.
Apa artinya? Bukan begitu. Apa tanganmu dan yang lainnya? Apa yang sedang kamu lakukan? Sakit. Biarkan aku berbicara, ibu tiri dan ayah kandungku. Jika tidak ada yang keberatan, maka posisi manajer umum, aku tidak akan mundur lagi. Aku keberatan. Anak durhaka, tidak sopan, kamu datang untuk apa? Apa yang harus dilakukan? Ini bukan rapat pemegang saham. Seluruh grup Tang, aku memiliki saham terbanyak. Bukan begitu? Kamu adalah gadis yang dinikahkan. Aku memiliki saham terbanyak. Kamu masih ingin memiliki kekayaan keluarga Tang. Baiklah, karena kamu sudah datang, maka serahkan sahammu. Berbicara tentang kekayaan keluarga Tang, semua ini adalah milik kakek aku. Tersisa padaku. Kamu, menantu yang datang, malah memutarbalikkan fakta di sini. Kamu, Tang Ling, aku akan mengatakan sesuatu yang tidak kamu suka dengar, karena kamu tahu aku tidak suka mendengarnya. Maka diamlah, kamu, gadis sombong. Bagaimana berani bicara seperti itu pada bibi kamu? Anak manja yang membuat ibuku marah. Apakah aku perlu bicara denganmu dengan sopan? Dia bilang apa tentang aku? Selama bertahun-tahun, atau di rumah kita, baiklah di kantor, aku sudah memberikan begitu banyak. Gadis manja ini, dia berani mengatakan hal seperti itu tentang aku. Aku akan memberitahumu aku tidak akan hidup lagi. Hidup itu tidak mudah. Tapi mati, sangat mudah. Cukup dengan satu pukulan untuk mengakhiri hidup. Cepatlah. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku kehilangan pekerjaan. Jadi, sekarang punya waktu. Kembali ke Tangxi sebagai CEO. Tang Ling, bukan aku yang bilang padamu. CEO ini yang ingin kamu jadi. Bisa jadi kok, kamu terlalu tidak memperhatikan semua orang. Diabaikan begitu saja. Lagi pula, CEO ini sangat penting. Ini bukan perkataan aku. Kamu tidak bisa karena kamu anak kecil yang emosional. Akan merugikan perusahaan besar. Keuntungan Dewan Direksi. Benarkah? Memang. Orang lain, Direktur Li, sudah bertahun-tahun di perusahaan. Lebih berpengalaman darimu. Benar. Li Fen, memang sudah bertahun-tahun di perusahaan. Tapi bukan urusan personal. Memanfaatkan dana perusahaan. Miliaran. Kamu bicara apa sih? Kamu punya bukti? Detail dana. Semuanya di sini. Ini. Semua ini nyata. Aduh, Tang Ling, aku tidak bisa menjadi CEO. Kamu bisa jadi kok. Jangan bicara dulu. Aku memiliki saham terbesar di Tangxi. Saham dengan proporsi tertinggi. Lagi pula, jika tanpa aku, apakah Wen's Family akan berinvestasi di Tangxi masih bisa bertahan sebagai yang terbaik di industri. Lagi pula belum bercerai. Nama masih bisa dimanfaatkan. Kamu pikirkanlah baik-baik. Memberitahu kamu, kita semua tahu, keluarga Wen sama sekali tidak menghargaimu. Kamu dengan si Wen kecil, setidaknya 3 tahun, tidak pernah bertemu beberapa kali. Siapa tahu, kamu akan segera diusir oleh keluarga Wen. Diusir, Tang Ling. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal ini? Karena begitu, semuanya tidak terima. Maka manajer umum ini tidak ingin menerima siapapun. Itu saja, biarkan perusahaan ini ikut mati bersamaku. Seperti ini, aku menelepon, meminta Wen Chuan menarik investasinya. Kamu berani? Bagaimana bisa menarik investasi? Memang, jangan panik semua orang. Biarkan dia memukul. Aku tidak percaya. Wen kecil akan mendengarkan dia. Aku mendengar seseorang mengganggu istriku. Bagaimana perasaanmu? Merasa berkuasa palsu. Tidak buruk. Seharusnya dilakukan lebih awal. Sayangnya waktu terlalu singkat. Belum bisa.
Lebih perhatikan wajahnya. Ekspresi wajah itu. Kamu sebelumnya tidak memikirkannya. Mengambil alih grup Tang. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah pikiran? Datang tanpa diundang. Kamu datang untuk apa? Biarkan aku membantu kamu. Kamu orang ini. Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu. Kamu juga tidak perlu pura-pura. Wajah acuh tak acuh ini. Apakah kamu punya hati nurani? Wen Zhao, Wen Zong, kamu selama 3 tahun ini tidak punya hati nurani. Kamu datang bertanya padaku. Malam ini, pesta pribadi, ada barang warisan ibumu. Pergi bersama. Kamu pakai baju tanpa lengan besar, tidak takut kedinginan. Bagaimana? Tidak sesuai. Menantu keluarga Wen, berpakaian konservatif. Tidak suka, tahan sedikit. Selama kamu terus seperti sebelumnya, pura-pura tuli dan buta saja. Kamu tidak mengomel padaku sehari pun. Kamu tidak senang kan? 50 juta. Gelang jade ini, bagaimana bisa dilelang dengan harga langit? Pasangan itu, sebenarnya mereka melakukan apa? Aku merasa Wen Zong ini masih agak terlihat senang. 60 juta. 1 miliar. Aku hanya ingin memakainya sebulan. Juga ingin merebutnya dariku. 150 juta. Sudah melihat belum? Saudara Cuan masih menyayangiku. Ini dilelang untukku. Saudara Cuan, kamu benar-benar baik. Aku tidak mau itu. Membuatku kesal. Aku hampir mati. Mengapa aku masih marah? Aku seharusnya tersenyum. Tersenyumlah. Marahilah mereka. Mom. Peganglah. Untukku. Ya, awalnya memang untukmu. Lihatlah seberapa pelitnya kamu. Menggoda kamu cukup menyenangkan. Kamu tidak takut. Zhao Qingqing tidak senang. Mengapa aku harus khawatir tentang dia? Dia adalah ibuku. Xiang Qingyuan. Aku sama kamu. Sama-sama tidak suka padanya. Jika begitu kamu tidak suka padanya, apakah kamu mencintaiku? Lihatlah. Orang tidak mungkin dalam beberapa hari mengatakan mencintai dan mencintai. Bagaimana mungkin orang beberapa hari mengatakan tidak mencintai dan tidak mencintai? Apakah kamu benar-benar akan menikahi Tang Ling? Apakah kamu menyukainya? Perintah kakek, harus menikah. Jika dia lembut dan patuh, menjadi menantu yang baik. Aku hanya menerima. Sudah lama ingin memberikannya padamu. Sekarang saatnya. Apa artinya? Secara harfiah, aku ingin bercerai denganmu. Jangan bercanda. Aku akui, aku memang sebelumnya. Ini tidak adil bagimu. Bisakah aku berubah sekarang? Terlambat. Mengapa terlambat? Padahal ada 3 tahun waktu. Kamu bahkan tidak, sedikit pun tidak tertarik untuk mengenal aku. Sekarang bagaimana bisa terlambat lagi? Tang Ling. Tang Ling, berikan aku kesempatan lagi. Tidak bisa. Telah terlewat, maka tidak ada kesempatan lagi. Aku tidak ingin membuang waktu. Membuang pada hal seperti ini. Kamu mencintaiku. Kamu tidak mencintaiku dalam permainan ini. Tang Ling, Tang Ling, Tang Ling, Wen Zong. Proyek di timur kota itu. Seseorang membuat masalah. Mari pergi melihat. Kasih sayang yang terlambat. Benar-benar lebih murah dari rumput. Nyonya, kita pergi kemana? Rumah duka. Nyonya, ini juga tidak terlalu mendesak. Bagaimana kalau kita datang lagi siang nanti? Sudah tidak pagi lagi. Tetaplah terburu-buru. Lagi pula, setelah urusan ini selesai, aku tidak menyesal. Lihatlah, toko-toko lain sudah tutup. Bagaimana kalau kita benar-benar datang lagi lain waktu? Telepon. Baiklah. Silakan ke sini. Kami menyediakan layanan pemakaman. Layanan 1 atap.
Fokus utamanya adalah layanan premium. Dari pakaian kematian hingga uang kematian. Dari pemakaman hingga kuburan. Dan juga perawatan kuburan selanjutnya. Semua bisa diatur. Lumayan lengkap. Aku butuh. Simpan 50 juta di bawah sana. Berapa banyak uang kertas yang harus dibakar? Oh, ini. Keluarga besar sedang kacau. Bercerai dengan Wen Chuan. Aku kira tidak ada yang bisa membantu aku mengurus urusan setelahnya. Simpan sendiri sebagian. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tidak apa-apa. Baiklah, simpan 10 juta terlebih dahulu. Pemakaman. Dapat disesuaikan? Bisa. Oh, bisa. Tergantung pada preferensimu. Sedikit lebih dramatis. Atau lebih suka yang tenang. Atau yang tradisional. Atau gaya barat. Semuanya bisa diatur. Bisa tidak? Atur 10 pria berotot. Menari striptis di pemakaman. Yang memiliki tubuh yang sangat bagus. Uang bukan masalah. Bisa, bisa. Kamu. Siapa yang ingin kamu atur? Aku sendiri. Oh. Nyonya, kamu baik-baik saja kan? Formulir sudah ditandatangani. Selanjutnya, bisa tenang. Hanya makan dan menunggu kematian. Wen Chuan pura-pura mati. Mencoba bicara tentang perceraian, dia malah menghilang. Dia bahkan meminta aku untuk bertemu dengannya secara langsung. Ini sudah serius. Ada orang gila. Membelenggu seorang wanita hamil dan ingin melompat dari gedung. Jangan bergerak sembarangan. Jangan bertindak sembarangan. Dia seorang wanita hamil. Panggil Wen Chuan. Berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Apakah kamu punya masalah dengan Wen Chuan? Jangan melukai wanita hamil yang tak bersalah. Aku adalah istrinya. Biarkan aku melakukannya. Istri Wen Chuan. Ya, benar. Lepaskan dia. Aku datang. Terlalu berbahaya. Aku adalah seluruh kota Jiang. Orang yang paling tidak takut mati. Dia seorang wanita hamil. Mungkin saja bisa berujung pada kematian. Mungkin kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Bukankah kamu ingin sandera? Aku akan menjadi sanderamu. Gadis, sangat berbahaya. Apakah kamu mengira aku bodoh? Kamu bilang kamu adalah istrinya. Maka begitulah. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Wen Chuan sudah menikah. Aku bilang aku adalah istrinya. Merasa tertekan. Apa bukti yang kamu miliki? Aku memiliki surat nikah. Kamu, jangan mendekat. Mundur. Panggil Wen Chuan. Pergilah lebih jauh. Bawa bersama kamu. Ini untuk memudahkan perceraian. Sekarang ini dapat berguna. Lihatlah. Ayo bertukar. Kamu datang ke sini. Tang Ling. Tang Ling, kamu memang benar-benar istrinya. Kakak, kamu membuat keributan seperti ini. Dia bahkan mengira itu aku. Mengatur dia dengan sengaja. Menangis dan berteriak. Memaksa dia. Kamu juga membencinya. Tidak terlalu membenci. Tapi itu tidak penting. Kamu bisa menyebutkan apa yang kamu inginkan. Asalkan kamu melepaskannya. Kamu masih ingat aku? Ya, seperti kamu yang berpengaruh. Pasti tidak akan mengingatku. Tapi, aku ingat kamu. Semua karena kamu. Aku kehilangan pekerjaanku. Istri dan anakku semuanya pergi. Jangan tergesa-gesa. Jika kamu ingin bekerja, aku akan mengaturnya untukmu. Jika kamu ingin uang, aku juga memuaskan kamu. Jika kamu melepaskannya, dia cukup khawatir tentangmu. Tidak seburuk yang kamu katakan. Melihatnya, sedikit peduli padaku. Apakah aku dianggap mati tanpa penyesalan? Tang Ling, jangan mendekat. Milikku, kakak, atau biarkan aku menjawab telepon. Bagaimana jika itu hal penting? Tolong, sekarang kamu adalah sandera. Bisakah kamu bekerja dengan lebih profesional? Kenapa kamu berteriak? Hanya menerima telepon saja. Ada apa dengan menerima telepon? Sangat menyebalkan. Halo, Nona Tang Ling. Ini dari rumah sakit pertama. Kantor, kami menyesal memberitahukan kepada kamu. Laporan kamu sebelumnya melakukan kesalahan. Kondisi kesehatan kamu baik. Apakah maksudmu? Aku tidak memiliki kanker. Ya, kamu tidak memiliki kanker.